jelas yang beranggotakan kesempatan kali ini akan kami gunakan untuk membahas tentang 6 submateri dari bab laba. Yang pertama yaitu tujuan dari pelaporan laba, yang kedua konsep laba konvensional, yang ketiga konsep laba dalam tataran semantik, yang keempat konsep laba dalam tataran pragmatik, yang kelima laba dan dari identitas, dan yang keenam penyajian laba. Dalam pembajakan income dimaknai sebagai jumlah motor sehingga diterjemahkan sebagai penghasilan seperti yang digunakan oleh standar akuntansi lainnya. Sedangkan menurut buku akuntansi, income dimaknai sebagai jumlah bersih atau biasa disebut sebagai laba. Nah, namun menurut konsep FHSB, laba adalah laba komprehensif. Apa itu laba komprehensif? Kenaikan hasil bersih selain berasal dari transaksi nilai. Karena laba dipandang sebagai elemen pencapaian kerja atau komprehensif untuk merepresentasi kinerja suatu komunitas secara keseluruhan, pembahasan teori tentang laba pada bab kali ini tidak hanya secara sintaktik saja, namun kita akan membahas secara semantik dan praktis. Nah, kita akan membahas tentang tujuan pelaporan laba. Sebelumnya, apa sih itu laba? Laba adalah selisih dari pengukuran pendapatan dan biaya secara aktual. Nah, dari pengertian ini akan memudahkan pengukuran dan pelaporan laba secara objektif. Nah, pada pelaporan laba ini terdapat dua jenis laba, yaitu satu laba atau dikenal dengan tujuan yang berbeda, berusaha untuk memformulasikan konsep laba tunggal dan menjadikannya untuk berbagai tujuan secara umum. Sedangkan konsep teori yang kedua yaitu menggunakan berbagai konsep laba dan menjanjikannya secara jelas berbagai konsep laba tersebut secara khusus. Apa sih maksud khusus di sini? Nah, kebutuhan khusus ini dapat dilayani dengan menyertai statement keuangan umum, yaitu khususnya statement laba rugi dengan berbagai pelaporan pelengkap lainnya. Dan berbagai interpretasinya diharapkan dapat digunakan sebagai yang pertama mengukur efisiensi pada perusahaan. Di sini kita akan menggunakan rate of return on invested capital. Yang kedua, mengukur kinerja badan usaha di mana perusahaan. Berikutnya, laba dijadikan sebagai pengukur kinerja bagi perusahaan tersebut. Yang ketiga, sebagai dasar penentuan pajak. Yang keempat, sarana alokasi sumber daya. Laba dijadikan sebagai sarana alokasi sumber daya ekonomi sosial. Yang kelima, penentuan tarif bersama beli. Yang keenam, alas pengendalian terhadap debitor dalam pengangkutan. Yang ketujuh, dasar kompensasi dan pembagian bonus. Yang kemudian yaitu laba dijadikan sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus. Nah, yang kedelapan yaitu motivasi. Laba di sini dijadikan sebagai motivasi bagi karyawan tersebut untuk meningkatkan kinerja perusahaannya. Nah, yang kesembilan yaitu sebagai dasar pembagian dividen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep laba konvensional. Teori tentang laba masih harus dikembangkan dan dimanfaatkan agar dicapai interpretasi yang tepat secara intuitif maupun ekonomik sehingga angka laba akuntansi mempunyai manfaat yang tinggi, khususnya bagi investor dan kreditor. Hendrickson dari Formula pada tahun 1992 mengungkapkan bahwa laba akuntansi yang sekarang berjalan konvensional masih Nah, kenapa masih problematik? Karena laba akuntansi memiliki beberapa kelemahan. Laba akuntansi memiliki 5 kelemahan. Yang pertama, laba akuntansi belum didefinisi secara semantik dan jelas, sehingga laba tersebut secara intuitif dan ekonomik bermakna. Yang kedua, penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham biasa atau residual. Yang ketiga, prinsip akuntansi berterima umum atau PABU sebagai pedoman pengukuran laba masih memberi peluang untuk terjadinya inkonsistensi antar perusahaan. Yang keempat, karena didasarkan pada konsep cost historis, laba akuntansi secara umum belum memperhitungkan pengaruh perubahan daya beli dan harga. Dan yang terakhir, yang kelima, dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, investor dan kreditor memandang informasi selain laba akuntansi juga bermanfaat atau bahkan lebih bermanfaat, sehingga ketepatan laba akuntansi belum menjadi tuntutan yang besar.
Atas dasar tujuan dan kelemahan laba akuntansi yang telah saya jelaskan tadi, pada kali ini kita akan membahas dua aspek pokok teori laba. Yang pertama yaitu interpretasi laba dan implementasinya dalam tiap tata teori, yaitu kuantitatif, semantik, dan ekonometrik. Dan yang kedua, lingkup laba atas dasar kegiatan operasi dan teori entitas. Jadi kita akan membahas tentang laba dalam bermanfaat dan bermakna sebagai nah, pemaknaan laba secara semantik akan menentukan penggunaan laba secara sintaktik juga, yaitu pengaturan dan pengertiannya. Pada maksud laba dalam tataran semantik ini kita akan membahas yang pertama yaitu tentang pengukur kinerja. Kinerja perusahaan merupakan manifestasi dari kinerja laba dapat pula diinterpretasi sebagai pengukur keaktifan dan keefisienan mengapa laba dapat merepresentasikan perusahaan? Karena laba menentukan return on investment, asset and return on loan sebagai pengukur efisiensi sebuah perusahaan. Karena kegiatan usaha sangat kompleks, laba dipandang cukup kaya atau komprehensif untuk merepresentasi pengukur efisiensi tersebut. Namun, kualitas pengukur efisiensi tersebut bergantung pada bagaimana laba dan tingkat investasi diukur serta dari siapa informasi efisiensi. Yang kedua yaitu konfirmasi harapan investor. Perekayasa pelaporan juga berusaha menyampaikan informasi untuk meyakinkan bahwa harapan-harapan investor atau pemakaian dana di masa lalu tentang kinerja perusahaan memang terrealisasi. Dengan demikian, laba dapat diinterpretasi sebagai sarana untuk mengkonfirmasi harapan-harapan tersebut. Nah, kita asumsikan bahwa para investor telah menggunakan segala informasi yang tersedia secara publik sebagai basis keputusan investasinya melalui prediksi laba. Bila diasumsi bahwa pasar efisien, laba yang diprediksi investor harus mendekati atau sama dengan laba yang dilaporkan. Bila hal ini terjadi, laba merupakan sarana untuk mengkonfirmasi harapan investor dan investor diharapkan tidak bereaksi terhadap perubahan. Yang ketiga yaitu estimator laba. Angka laba akan bermakna kalau ia merepresentasi penggunaan kekayaan atau wealth atau penciptaan value creation sebagai hasil kinerja ekonomi. Secara teknis, perubahan kemakmuran atau nilai diwujudkan dalam kegiatan produktif, yaitu kegiatan yang menghasilkan bahan tersisa. Nah, perekayaan akuntansi mengatakan bahwa laba akuntansi akan mendekati laba ekonomi atau paling tidak merupakan indikator yang baik untuk laba ekonomi. Nah, artinya perubahan laba akuntansi diterapkan pada versi pola perubahan ekonomi perusahaan tersebut. Dengan demikian, laba akuntansi masih tetap bermanfaat bagi investor yang bicara tentang laba akuntansi dan laba ekonomi. Apa sih perbedaan antara laba akuntansi dan laba ekonomi itu? Kita dapat melihat dari berbagai aspek perbedaannya. Yang pertama, kita lihat dari sudut pandang pemaknaannya. Laba akuntansi ini dimaknai sebagai perekayasa akuntansi, penyusunan standar, atau penyusunan dokumen keuangan. Sedangkan pada laba ekonomi, dari sudut pandang pemaknaannya yaitu Nah, pembeda yang kedua yaitu dari dasar pengukurannya. Pada laba akuntansi ini, dasar pengukurannya yaitu cost effect, laba ekonomi, cost kesempatan, nilai pasar, dan nilai likuidasi. Nah, apa sih pengertian ekonomi dari laba akuntansi dan laba ekonomi? Nah, pada laba akuntansi, pengertian ekonomi ini merupakan kelayakan ekonomi. Nah, sedangkan pada laba ekonomi yaitu kelayakan atau penilaian ekonomi dalam investasi. Nah, aspek selanjutnya yaitu makna depresiasi. Nah, laba akuntansi makna depresiasi ini merupakan cost, sedangkan laba ekonomi merupakan penilaian nilai. Nah, pembeda selanjutnya yaitu dari unit pengukurnya. Unit pengukur pada laba akuntansi yaitu nominal rupiah, sedangkan pada laba ekonomi yaitu dari pengukuran. Sedangkan aspek selanjutnya yaitu sasaran pengukuran atau sifat laba. Pada laba akuntansi, laba uang atau nominal, sedangkan laba ekonomi merupakan laba real. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu konsep dasar yang melandasi. Pada laba akuntansi, konsep
Dasar landasinya yaitu kontinuitas usaha dan azas aturan. Sedangkan pada laba ekonomi merupakan likuidasi dan nilai. Nah, perbedaan yang terakhir yaitu fungsi aset. Nah, pada laba akuntansi fungsi aset sebagai sisa potensi sisa, sedangkan laba ekonomi sebagai simpanan atau simpanan nilai. Pertanyaan teoritis selanjutnya, apakah akuntansi juga harus mengajarkan laba ekonomi? Karena reliabilitas menjadi sasaran akuntansi, akuntansi tidak harus menekankan laba ekonomi yang subjektif. Akan tetapi, akuntansi harus berusaha untuk menyajikan dan memformulasikan laba akuntansi yang dapat membantu investor dalam menentukan laba ekonomi sesuai dengan perspektif para investor. Jadi, akuntansi cukup menyediakan informasi laba dan aliran kas yang layak dan menyerahkan semua analisis dan perhitungan laba ekonomi kepada investor atau pihak lainnya. Hal ini sesuai dengan gagasan FASB dalam merekayasa pelaporan keuangan pada SFAC nomor 1 paragraf 41. Selanjutnya, kita akan membahas tentang makna laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan dan nah, pengertian ini sejalan dengan konsep kesatuan usaha yang dikemukakan Paton and Littleton pada tahun 1967 yang memandang laba sebagai kenaikan aset perusahaan. Nah, dari definisi laba tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa laba secara konseptual memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yaitu kenaikan kemakmuran, wealth atau wealth of mass, yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas. Entitas dapat berupa perorangan atau individual, kelompok individual, institusi, badan, lembaga, atau perusahaan. Karakteristik yang kedua, perubahan terjadi dalam suatu kurun waktu atau periode, sehingga harus diidentifikasi kemakmuran awal dan kemakmuran akhirnya. Karakteristik yang ketiga, yaitu perubahan dapat dinikmati, didistribusi, atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran, misalkan kemakmuran awal dipertahankan. Nah, kemakmuran dapat berupa aset bersih, aset modal, pemegang saham, kekayaan, investasi, sumber daya ekonomi, uang, atau apapun yang bernilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang. Kemakmuran tersebut secara umum disebut sebagai kapital. Kapital di sini berbeda dengan modal, karena modal mempunyai pengertian khusus dalam akuntansi yaitu ekuitas pemegang saham. Bila istilah kapital digunakan, harus selalu dibayangkan siapa yang menguasai atau memiliki. Nah, bicara tentang kapital, kita akan membahas pengertian kapital dalam konteks laba, di mana akuntansi merupakan aset sama dengan tanggung jawab. Nah, aset merupakan kapital bagi badan usaha atau manajemen yang menguasai sebar bisnis maupun fidusial. Nah, kita beri sedikit catatan bahwa kapital bagi badan usaha atau manajemen dapat berupa aset total atau aset bersih dengan net asset. Nah, jika berupa aset total, maka kapital dapat dikategorikan sebagai kapital bisnis atau finansial kapital. Nah, bila berupa aset bersih atau aset, kapital bersifat finansial. Nah, selanjutnya yaitu utang. Utang merupakan kapital bagi pihak yang mempunyai atau menguasai lain, ditandai dengan sertifikat utang misalnya obligasi. Nah, yang ketiga yaitu tentang ekuitas. Ekuitas merupakan kapital bagi pihak yang mempunyai atau menguasai lain, ditandai dengan sertifikat utang. Selanjutnya kita akan membahas tentang laba. Pembahasan laba tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan lain, tetapi makna keduanya harus dipisahkan. Kapital dapat dipandang sebagai sediaan kemakmuran pada saat tertentu. Sementara laba dapat diasosiasi dengan aliran kemakmuran. Jadi, laba adalah aliran potensi jasa yang dapat dinikmati dalam waktu tertentu dengan tetap mempertahankan tingkat potensi jasa mulai. Nah, bila dianalogikan dengan tangki air, kapital adalah kandungan air sampai level tertentu pada suatu saat. Dalam sebuah periode, air dalam tangki akan diisi dan sekaligus juga dikeluarkan. Nah, sedangkan laba adalah aliran air yang keluar dari tangki yang digunakan atau dinikmati untuk sebagai keperluan rumah tangga dalam suatu periode dengan tetap mempertahankan kandungan air di tangki pada level semula. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep pemertahanan kapital. Konsep ini dilandasi oleh gagasan bahwa entitas, yaitu perusahaan berhak mendapatkan kembalian atau imbalan atau return dan menikmatinya setelah kapital atau investasi ini dipertahankan
keuntungannya atau pulih seperti sedia kala. Harapan umum dalam kegiatan bisnis adalah kapital atau investasi yang tertanam selalu berkembang. Konsep ini mempunyai arti penting atau konsekuensi dalam beberapa hal yang saling berkaitan. Terdapat 6 hal yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu membedakan antara kembalian atas investasi atau return on investment dan pengembalian investasi yang dikenal dengan return of investment. Nah, yang kedua yaitu memisahkan dan membedakan transaksi obligasi atau produktif dalam arti luas dengan transaksi pendanaan dari pemilik atau order transaksi. Nah, yang ketiga menjamin agar laba yang dapat didistribusi tidak mengandung pengembalian investasi. Apa artinya? Kalau laba suatu periode harus dikonsumsi atau didistribusi sebelumnya, jumlah tersebut harus benar-benar merefleksi jumlah yang memenuhi definisi laba, sehingga entitas mempunyai kemampuan ekonomi yang sama dengan kemampuan melakukannya. Nah, yang keempat yaitu memungkinkan penentuan jumlah penyesuaian kapital atau capital adjustment untuk mempertahankan kemampuan ekonomi atau kapital awal periode akibat perubahan harga dan daya beli sehingga laba ekonomi tetap berkembang. Yang kelima yaitu memungkinkan penggunaan berbagai dasar penilaian untuk menentukan tingkat kapital pada saat tertentu. Yang keenam yaitu memungkinkan penerapan pendekatan aset kewajiban dan aset liability growth secara penuh dengan pemakanan laba sehingga angka laba akuntansi akan mendekati angka laba ekonomi. Nah, atas dasar berbagai uraian yang telah saya sebutkan tadi, laba kemudian dapat didefinisi secara umum, formal, dan semantik, yaitu laba merupakan tambahan kemampuan ekonomi yang ditandai dengan kenaikan kapital dalam suatu periode yang berasal dari kegiatan produktif dalam arti luas yang dapat dikonsumsi atau ditarik oleh entitas berusaha atau pemilik kapital tanpa mengurangi kemampuan ekonomi tertentu dalam waktu periode. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep laba dalam tataran singkat. Nah, salah satu bentuk penjabaran makna laba secara sintaktik adalah mendefinisi laba sebagai selisih pengukuran dan penilaian antara pendapatan dan kerugian. Nah, paralel dengan masalah pengukuran pendapatan, terdapat dua kriteria atau pendekatan dalam pengukuran laba, yaitu pendekatan transaksi atau transaction dan pendekatan kegiatan atau activity. Nah, pertama yaitu pendekatan transaksi. Nah, berdasarkan pendekatan transaksi ini, laba diukur dan diakui saat transaksi tersebut. Kemudian akan terakumulasi hingga pengukuran dan pengakuan laba akan paralel dengan pengakuan pendapatan dan pendapatan. Laba didefinisikan sebagai pendekatan. Kedua yaitu pendekatan kegiatan, di mana dalam pendekatan kegiatan ini laba dianggap timbul bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan, bukan sebagai hasil dari suatu transaksi pada saat tertentu. Dengan konsep ini, pendapatan dinyatakan telah terbentuk bersamaan dengan dilakukannya kegiatan operasi perusahaan, penjualan maupun pembagian. Dalam aplikasinya, kedua pendekatan ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi. Laba tidak dapat diakui hanya atas dasar salah satu pendekatan. Itulah sebabnya kriteria pendapatan adalah terrealisasi dan tertentu. Artinya, kedua kriteria harus dipenuhi. Oleh karena itu, praktik akuntansi yang sekarang banyak dianut sebenarnya merupakan kombinasi dari pendekatan transaksi dan pendekatan kegiatan. Nah, selain dua pendekatan tadi, kita juga akan membahas tentang pendekatan pemertahanan kapital. Nah, berdasarkan pendekatan pemertahanan kapital ini, laba merupakan konsekuensi dari pengukuran kapital pada dua waktu yang berbeda, atau dapat disebut laba sebagai kenaikan kapital pada suatu periode. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengukuran atau penilaian. Pembahasan dalam hal ini masih merupakan bagian dari pembahasan laba pada tataran singkat. Pengukuran kapital pada dua titik waktu menimbulkan masalah konseptual, karena dengan berjalannya waktu beberapa hal yang bersifat dinamis dan harus dipertimbangkan, yaitu unit atau skala pengukur dan dasar pengukuran. Nah, hal lain yang menentukan cara menilai kapital adalah jenis kapital dan dasar pengukuran. Hal ini kita dibahas tentang jenis kapital. Nah, jenis kapital di sini ada dua, yaitu kapital basis dan kapital finansial. Nah, kita akan membahas tentang jenis kapital yang pertama, yaitu kapital finansial. Kapital finansial adalah nilai yang dipandang dari jumlah rupiah atau nilai yang melekat pada tanpa menentukan untuk hasil klaim tersebut. Kapital finansial dari sudut badan usaha adalah jumlah rupiah
yang melekat pada aset total badan usaha tanpa memandang jenis atau komponen aset. Sedangkan dari sudut pandang kreditor, kapital finansial adalah jumlah pinjam yang tertanam di mana. Nah, dalam analisis statement keuangan tradisional, tingkat kembalian atas kapital finansial ini dinyatakan sebagai tingkat kembalian atas aset total atau Rate of Return on Assets atau yang kita kenal dengan ROA, yang dapat dirumuskan dengan ROA sama dengan laba bersih mana bagi dengan aset total total. Nah, jenis kapital yang kedua yaitu kapital fisis. Kapital fisis adalah sumber ekonomi yang dikuasai oleh entitas yang dipandang atau dinilai sebagai kapasitas produksi fisis, yaitu kemampuan menghasilkan barang dan jasanya. Perbedaan utama antara konsep kapital finansial dan kapital fisis adalah perlakuan terhadap pengaruh perubahan harga atas aset yang ditahan atau kewajiban yang ditanggung selama periode. Seandainya pengaruh tersebut dalam konsep kapital finansial, pengaruh perubahan akan diakui sebagai untung atau rugi, menahan atau penanganan, dan dilaporkan melalui statement laba. Nah, sedangkan dalam konsep kapital fisis, pengaruh perubahan diakui sebagai penyesuaian kapital dan tidak masuk dalam statement laba. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh penyiar. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu akan saya jelaskan mengenai skala pengukuran. Skala pengukuran itu adalah unit pengukur yang dapat dilekatkan pada suatu objek sehingga objek tersebut dapat ditentukan besar kecilnya dari objek yang lain atas dasar unit pengukur yang kita gunakan tersebut. Nah, karena kapital itu harus dinyatakan dalam satuan moneter atau uang, maka skala pengukuran yang akan kita bahas pada kali ini terdiri dari dua, yaitu skala nominal dan yang kedua adalah skala daya beli. Nah, kita masuk ke skala yang pertama, yaitu skala nominal. Skala nominal ini menyatakan bahwa jumlah rupiah itu konstan dari satu masa ke masa yang lain. Namun, skala ini memiliki kelemahan karena tentunya nilai rupiah tidak akan sama karena adanya inflasi. Contohnya saja, 20.000 di tahun 2011 tidak akan sama dengan 20.000 di tahun 2019. Jadi kalau dijumlahkan maka hasilnya tidak akan bermakna. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka ada skala yang dinamakan dengan skala daya beli. Skala daya beli ini akan mengatasi kelemahan dari skala nominal tersebut. Dengan skala daya beli, maka rupiah nominal akan dinyatakan kembali atau dihomogenuskan dalam bentuk daya beli berdasarkan indeks harga tertentu. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dasar atau atribut pengukuran. Dasar pengukuran yang akan digunakan untuk kapital pada kali ini yaitu kos historis dan kos sekarang, karena dasar pengukuran tersebut berkaitan langsung dengan penentuan laba. Untuk yang pertama yaitu mengenai kos historis, merupakan jumlah rupiah sepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan. Kos historis biasanya digunakan karena bersifat objektif dan dapat diuji kebenarannya. Yang kedua yaitu kos sekarang. Kos sekarang ini merupakan jumlah harga sepakatan atau rupiah yang dapat ditukarkan untuk yang diperlukan sekarang oleh suatu unit usaha untuk memperoleh aset yang setara. Kos sekarang berbeda dengan kos historis bukan karena perubahan harga secara umum, namun karena perubahan harga spesifik yang diakibatkan oleh perubahan selera, perubahan fungsi, maupun perubahan teknologi. Contohnya saja, untuk perubahan teknologi ini, harga suatu handphone untuk beberapa waktu kemudian akan menjadi lebih murah meskipun terjadi inflasi. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai pengukuran laba dengan mempertahankan kapital. Adanya 3 faktor penentu kapital yaitu seperti jenis, skala, dan dasar penilaian yang saling berinteraksi akan
membentuk suatu pendekatan atau dasar pengukuran laba. Pendekatan di sini maksudnya yaitu cara atau prosedur untuk mendapatkan jumlah rupiah dari kapital dan laba. Pendekatan yang akan kita bahas yaitu terdiri dari 6. Yang pertama, kapitalisasi aliran kas harapan. Yang kedua yaitu penilaian pasar atas aset bersih perusahaan. Yang ketiga, setara kos sekarang. Yang keempat, harga masukan historis. Yang kelima, harga masukan sekarang. Dan yang keenam yaitu pemertahanan daya beli yang konstan. Untuk pendekatan yang pertama yaitu kapitalisasi aliran kas harapan. Pendekatan ini berkaitan dengan pengukuran laba dari sudut pandang pemegang saham atau investor sebagai suatu entitas. Oleh karena itu, kapital di sini adalah kapital finansial berupa nilai investasi yang tertanam dalam perusahaan yang menjadi klaim pemegang saham. Konsep laba ini mendekati konsep laba ekonomi. Dengan konsep ini akan ditentukan nilai kapitalisasi investasi pemegang saham pada awal dan akhir periode. Nilai kapitalisasi adalah nilai sekarang dari semua aliran kas masa datang untuk investasi selama periode yang diharapkan oleh investor. Walaupun konsep pendekatan ini mendekati dengan konsep laba ekonomik, namun beberapa perusahaan menganggap konsep ini memiliki ketidakpraktisan dan tidak operasional. Beberapa keberatan yang diajukan diantaranya yaitu tarif kapitalisasi yang digunakan oleh perusahaan tidak selalu sama dengan tarif kapitalisasi yang digunakan oleh investor. Kemudian, angka laba yang dihasilkan tidak intuitif karena komponen pembentuknya tidak tampak dan terlalu menekankan pada nilai waktu, uang, dan aliran kas sehingga mengabaikan faktor-faktor ekonomi lainnya. Juga terdapat beberapa keberatan lainnya yang telah disajikan dalam presentasi. Selanjutnya yaitu untuk pendekatan yang kedua, penilaian dasar atas aset bersih perusahaan. Penilaian ini menganggap kapital itu sebagai kapital finansial. Penilaian ini dimaksudkan untuk menghilangkan subjektivitas dalam penyajian laporan keuangan. Dalam penilaian ini akan melibatkan pihak lain atau pihak ketiga agar penyajian laporan keuangan tersebut lebih objektif. Untuk memperoleh nilai kapital yang wajar, maka dapat digunakan alternatif berupa kapital itu diukur dengan perkalian antar volume saham yang beredar dengan harga pasar saham pada awal dan akhir periode. Selanjutnya yaitu untuk pendekatan yang ketiga ada setara kas sekarang. Pendekatan ini menganggap kapital sebagai kapital fisis. Dasar pengukuran untuk pendekatan ini yaitu dengan mengurangkan semua jumlah setara tunai kos aset dikurangkan dengan jumlah rupiah setara tunai utang. Penilaian ini berbeda dengan penilaian sebelumnya karena penilaian ini merupakan jumlah harga pasar tiap jenis aset secara individual. Walaupun penilaian ini objektif, pasar bebas untuk tiap jenis aset tidak selalu ada, sehingga harga pasar akhirnya juga tidak lebih dari sekedar taksiran, karena tidak ada barang yang setara di pasar sebagai pembanding. Selanjutnya untuk pendekatan yang keempat yaitu harga masukan historis. Penilaian ini merupakan salah satu pendekatan dengan nilai masukan. Penilaian ini atas dasar harga masukan dilandasi oleh gagasan bahwa kapital dapat dikatakan telah dipertahankan apabila aset pada akhir periode dinilai dengan harga masukan sama dengan aset pada awal periode juga dinilai dengan harga masukan. Penilaian ini memandang kapital sebagai kapital fisis. Laba diukur berdasarkan selisih aset bersih awal dan akhir periode yang masing-masing dinyatakan dalam kos historisnya. Konsep laba dengan pendekatan ini
akan sama dengan laba komprehensif karena laba didefinisi sebagai kenaikan aset bersih selain yang berasal dari transaksi dengan pemilik. Untuk pendekatan yang kelima yaitu harga masukan sekarang. Penilaian ini pada dasarnya sama dengan penilaian harga masukan historis, kecuali bahwa dalam pendekatan ini menilai komponen-komponen kapital awal dan akhir dengan kos masukan sekarang atau kos pengganti pada saat itu. Pendekatan ini sebenarnya berusaha untuk merinci laba menjadi laba normal yang menunjukkan kinerja manajemen dan laba semata-mata karena perubahan harga. Dan untuk pendekatan yang terakhir yaitu pemertahanan daya beli konstan. Pengukuran dengan daya beli konstan ini basisnya adalah kos historis. Kapital awal dan akhir dinyatakan dalam unit daya beli konstan pada indeks harga tertentu. Laba yang diukur berdasarkan selisih kapital awal dan akhir akan menggambarkan tambahan daya beli kapital yang dimiliki perusahaan tanpa harus mengurangi daya beli kapital dengan Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep laba dalam tataran pragmatik. Sebelumnya kita sudah mengetahui apa makna dari pragmatik ini. Pragmatik ini merupakan bagaimana suatu informasi itu mempengaruhi perilaku penggunanya. Jika dikaitkan dengan konsep laba, pragmatik di sini maksudnya apakah informasi tersebut memiliki kebermanfaatan, apakah laba yang disajikan tersebut benar-benar digunakan oleh penggunanya. Jika memang digunakan oleh penggunanya untuk kepentingan apakah laba tersebut digunakan, sehingga angka tersebut benar-benar harus disajikan. Cara untuk mengetahuinya yaitu bisa dengan menanyakan langsung kepada pihak pemakai laporan. Namun cara ini mengalami kendala karena perspektif dan kepentingan setiap pemakai laporan itu berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu terdapat cara lainnya yaitu dengan mengukur reaksi pasar modal terhadap pengumuman laba akuntansi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prediktor aliran kas ke investor. Seperti yang kita ketahui, pengguna utama laporan keuangan itu adalah investor dan kreditor. Sehingga investor dan kreditor itu berkepentingan dengan aliran kas yang diterima atas investasi mereka. Aliran kas yang diterima atau diharapkan investor akan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menciptakan kas yang cukup untuk membayar semua kewajiban pada saatnya, mendanai keperluan operasi, reinvestasi, membayar bunga, dan membayar dividen. Oleh karena itu, investor dan kreditor harus memprediksi kemampuan melaba atau earning power dalam jangka panjang. Untuk itu, investor dan kreditor memerlukan informasi laba masa lalu untuk memprediksi laba masa datang. Laba masa datang ini akan menjadi basis bagi investor untuk memprediksi aliran kas masa datang dari investasinya. Pembahasan berikutnya mengenai laba dan harga saham. Laba itu merupakan prediktor aliran kas ke investor yang menunjukkan bahwa laba menentukan harga saham. Aliran kas masa datang ke investor digunakan untuk menentukan apa yang disebut dengan nilai intrinsik sekuritas atau saham. Nilai intrinsik ini pada akhirnya akan menentukan harga pasar saham yang terjadi di pasar modal pada saat tertentu. Seorang investor atau analis akan membandingkan nilai intrinsik dengan nilai pasar sekarang untuk menentukan apakah adanya terjadi kesalahan atau tidak. Hubungan nilai intrinsik dengan nilai pasar sekarang dan strategi investasi dapat dijabarkan menjadi 3 kategori. Yang pertama itu bila
NI atau nilai intrinsik besar dari NPS, nilai pasar sekarang, sekuritas dinilai lebih rendah oleh pasar sehingga harus dibeli atau ditahan bila telah dimiliki. Yang kedua yaitu bila NI kecil dari NPS, berarti sekuritas dinilai lebih tinggi oleh pasar sehingga harus dihindari atau dijual bila telah dimiliki atau lakukan short sell. Dan yang ketiga, bila NI sama dengan NPS, berarti sekuritas dinilai benar dan terjadi equilibrium harga. Berikutnya akan dibahas mengenai perkontrakan efisien. Kontrak itu dikatakan efisien apabila mendorong pihak yang berkontrak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tanpa adanya perselisihan dan para pihak mendapatkan hasil yang optimal dari berbagai kemungkinan alternatif tindakan yang dapat dilakukan. Aspek pragmatik laba dalam perkontrakan efisien didasarkan pada gagasan bahwa kontrak akan efisien jika laba akuntansi menjadi kriteria dalam kontrak tanpa memandang aspek semantik atau makna laba tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen menuntut adanya kontrak-kontrak internal yang memerlukan berbagai tingkat laba akuntansi sebagai unsur kesepakatan. Jadi, secara pragmatik, laba akuntansi memang digunakan oleh manajemen. Hal ini memberi indikasi bahwa laba akuntansi bermanfaat untuk kepentingan atau kontrak internal. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai teori pasar efisien. Kebermanfaatan informasi akan menentukan keefektifan pencapaian tujuan pelaporan keuangan. Reaksi pasar modal terhadap informasi dapat digunakan untuk mengukur dan atau menguji kebermanfaatan informasi. Hubungan antara informasi dan harga saham dibahas dalam konteks yang disebut efisiensi pasar. Efisiensi pasar harus dikaitkan dengan sistem informasi, yaitu mekanisme penyediaan informasi dengan segala regulasi yang berlaku dalam lingkup beroperasinya pasar modal. Terdapat 3 bentuk efisiensi pasar. Yang pertama mulai dari lemah hingga kuat. Untuk yang pertama itu bentuk lemah. Jika harga sekuritas merefleksi secara penuh informasi harga dan volume sekuritas masa lalu, pelaku dalam pasar ini masih dimungkinkan untuk memperoleh pengembalian abnormasi dengan memanfaatkan informasi selain data pasar. Kemudian bentuk semi kuat. Efisiensi pasar itu dikatakan dalam bentuk semi kuat, yaitu jika harga sekuritas merefleksi secara penuh semua informasi yang tersedia secara publik, termasuk data dalam statement keuangan. Hal ini dapat mempengaruhi ketidakmampuan pengembalian abnormal secara terus-menerus. Dan yang ketiga yaitu bentuk kuat. Terjadi jika harga sekuritas merefleksi secara penuh semua informasi, termasuk informasi privat atau dalam yang tidak dipublikasikan. Hal ini akan mempengaruhi pengembalian yang berlebihan dalam jangka panjang, bahkan tidak memperolehnya. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai laba sebagai sinyal. Maksudnya yaitu laba akuntansi yang diumumkan dari statement keuangan merupakan salah satu sinyal dari himpunan informasi yang tersedia bagi pasar modal. Penelitian empiris menunjukkan bahwa laba per saham yang diumumkan dari statement keuangan mempunyai dampak terhadap harga saham. Oleh karena itu,
Informasi tentang laba dibutuhkan oleh investor untuk memprediksi laba di masa depan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Delovia Pratiwi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu Mia. Selanjutnya akan kita masuk ke pengujian kandungan informasi laba. Bila angka laba itu mengandung informasi, maka ditemukan pasar akan bereaksi terhadap penggunaan laba tersebut. Pasar akan sudah mengharapkan agar berapa besar laba yang bisa dipastikan atas dasar semua informasi yang sudah tersedia secara publik. Nah, reaksi pasar itu ditunjukkan apabila adanya perubahan pasar, perubahan harga pasar atau return saham pada suatu perusahaan yang juga mencolok pada saat pengumuman laba. Nah, dengan prinsip itu umumnya dinyatakan menggunakan presentasi pada ditambah selisih antara ending price dengan unit price dibagi dengan Untuk menguji kandungan informasi laba, maka kita mempunyai dua pendekatan untuk itu, yaitu pertama ada pendekatan asosiasi dan yang kedua itu adalah pendekatan peristiwa. Nah, pada studi asosiasi ini penelitian itu menggunakan pendekatan asosiasi, tapi pada studi peristiwa itu penelitian itu berdasarkan reaksi di pasar. Studi asosiasi itu disebut juga dengan studi keasosiasian respon laba. Studi keasosiasian respon laba ini yaitu kepekaan return saham terhadap setiap rupiah laba atau laba tunjukkan. Nah, semua variabel dapat ditentukan pada sampel pasar. Maka model penelitian yang dapat digunakan yaitu yang pertama RIP sama dengan beta 0 ditambah beta 1 LIP ditambah epsilon IP, di mana I sama dengan 1, 2, 3 sampai ke N. Nah, atau RAIP sama dengan beta 0 ditambah beta 1 alpha IP ditambah epsilon IP, di mana I sama dengan 1, 2, 3 sampai ke N. Atau RAK I B1 B2 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 LKIP ditambah epsilon IP, di mana I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Nah, model-model tersebut hanya menggambarkan secara sederhana hubungan antara laba dengan pasar modal. Secara statistik, apabila beta 1 tidak sama dengan 0, maka terdapat asosiasi antara laba dengan return saham. Nah, pengujian ini menunjukkan bahwa laba secara pragmatik itu memang mengandung informasi yang berguna bagi investor. Studi empiris itu menunjukkan bahwa asosiasi atau korelasi antara laba dengan return saham itu tidak begitu kuat atau tidak sempurna. Apa alasannya atau apa penyebabnya? Nah, beberapa alasan itu dikemukakan untuk menjelaskan hal ini, yaitu alasan pertama bahwa angka laba itu hanya sebagian kecil mempengaruhi dari harga saham. Alasan yang kedua yaitu fluktuasi laba tidak selalu menggambarkan perubahan ekonomi. Dan yang ketiga, laba akumulasi dapat dipengaruhi oleh karakteristik manajemen. Dan alasan yang keempat adalah investor tidak selalu seragam dalam menginterpretasikan informasi yang tersedia di pasar. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengujian yang kedua, yaitu pengujian peristiwa. Pada pengujian peristiwa ini, kita tidak berfokus kepada angka laba, melainkan kita berfokus kepada pengumuman laba. Nah, sehingga pada pengujian peristiwa ini
ini, reaksi pasar dapat diukur sebagai yang pertama, return abnormal mean atau RAM atau mean abnormal return, atau juga bisa dengan return abnormal kumulatif mean atau RAKM, atau yang biasanya adalah mean kumulatif abnormal return. Pada RAM atau return abnormal mean itu dapat kita lihat dengan menunjukkan RAMP sama dengan sigma NP sama dengan 1, RAI N sama dengan ukuran sampel. Nah, yang kedua adalah RAKM T1 T2 sama dengan sigma N T sama dengan 1, N sama dengan ukuran sampel. Dimana pada pengukuran reaksi pasar ini itu untuk seluruh sampel perusahaan di pasar modal. Reaksi pasar dianggap ada bila mana RAM atau RAKM secara statistis tidak bernilai nol. RAM atau RAKM secara statistis positif, maka bereaksi positif terhadap laba sehingga laba membawa kabar baik atau good news. Begitu juga sebaliknya apabila RAM dan RAKM secara statistis negatif, maka bereaksi negatif terhadap laba, maka laba dianggap membawa kabar buruk atau bad. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa laba mempunyai efek pragmatik terhadap pasar modal, di mana reaksi pasar paling tidak menggunakan laba sehingga dapat dikatakan bahwa laba bermanfaat bagi investor. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian yang baru yaitu laba dan teori entitas. Teori entitas ini atau kesatuan ini itu disebut juga dengan teori entitas atau teori. Karena teori ini berkaitan dengan penentu siapa yang paling berkepentingan terhadap kegiatan ekonomi perusahaan, sehingga pihak tersebut yang paling berhak untuk menikmati laba. Nah, teori ini itu selalu berkaitan dengan pelaku kegiatan ekonomi siapa saja, yaitu yang pertama adalah manajemen, kedua karyawan, yang ketiga investor, yang keempat kreditor, yang kelima pemerintah, dan entitas lain yang terlibat. Nah, dampak dari teori ini adalah tentang tujuan peraturan keuangan dan bentuk atau tujuan pada liability atau income statement, di mana teori entitas atau ekuitas itu banyak dibahas dalam literatur teori akuntansi. Nah, kita masuk ke bagian teori yang pertama yaitu entitas bersama atau enterprise value, di mana yang menjadi pusat perhatian akuntansi adalah kegiatan bersama yang melibatkan berbagai pihak sebagai bagian dari kegiatan tersebut. Semua pelaku ekonomi itu mengambil usaha bersama sehingga mereka disebut secara bersama sebagai pemegang pincang atau stakeholder, dan perusahaan berfungsi sebagai alat untuk pengikat pancang atau pusat atau nexus. Nah, sudut pandang ini dilandasi gagasan bahwa ekonomi yang luas dan kompleks sehingga darinya dituntut pertanggungjawaban sosial. Nah, sebagai institusi sosial, maka perusahaan harus menunjukkan kontribusi ekonomi terhadap masyarakat luas. Semua pelaku ekonomi memiliki peran dalam menciptakan value atau kegiatan usaha. Para stakeholder ini mendapat bagian dari nilai tambah tersebut. Dari sudut pandang tersebut, laba diartikan sebagai seluruh jumlah nilai tambahan atau kenaikan pendapatan yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi secara bersama dikurangi dengan kos material dan mesin atau peralatan seperti baku, overhead maupun tenaga kerja, dan biaya.
Jumlah rupiah yang dibayar pada pelaku ekonomi bukan merupakan biaya, tetapi merupakan nilai swasta atau nilai tambah atau pembagian tugas, dan statement liability harus disusun dengan pendekatan nilai tambah untuk mencerminkan karakteristik perusahaan sebagai institusi sosial. Nah, untuk mengukur laba, jumlah rupiah penjualan dikurangi dengan kos bahan baku dan overhead non tenaga kerja, karena penjualnya merupakan nilai tambah yang ditimbul oleh institusi sosial lainnya yang ditransfer ke kesatuan usaha. Sehingga dapat disimpulkan pada entitas usaha kesamaan akuntansinya adalah aset penjualan atau entitas penjualan usaha. Sedangkan komponen penentu labanya adalah penjualan atau pendapatan dikurangi dengan transfer antar entitas usaha bersama, yaitu bahan baku, bahan alas pakai, overhead tenaga kerja. Sedangkan untuk perusahaan perdagangan yaitu ada kos barang terjual dan biaya operasi dan tenaga kerja. Sedangkan untuk siapa laba tersebut yaitu yang pertama karyawan, pemerintah, investor, dan pemerintah. Nah, kita masuk kepada teori yang kedua, yaitu entitas usaha atau bisnis atau business entity theory. Dimana pada business entity theory ini itu perusahaan dipandang sebagai orang atau badan usaha. Tidak ada nama sendiri serta terpisah dari investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya. Perusahaan menjadi pusat perhatian akuntansi dan menjadi objek pelaporan. Sehingga laba dipandang sebagai kenaikan aset, karena pendapatan dianggap sebagai aliran masuk atau kenaikan aset, dan biaya sebagai aliran keluar aset atau penurunan aset akibat kegiatan operasi perusahaan. Pemilik, kreditor, pemerintah, serta pelaku lainnya diperlukan sebagai pihak luar. Oleh karena itu, jumlah rupiah yang didistribusikan ke mereka diperlukan dengan biasa. Dan modal pemilik tidak dipisahkan dengan transaksi online. Sehingga dalam hal ini, kesamaan akuntansinya yaitu aset sama dengan kreditas. Karena pemegang saham itu sama dengan kedudukannya itu sama dengan kreditor, maka utang merupakan keharusan kesatuan usaha kepada kreditor, bukan keharusan pemegang saham. Klaim dari pemegang saham itu diperlakukan sebagai keharusan kesatuan usaha kepada pemegang saham, sehingga bunga dan dividen keduanya merupakan adalah biaya. Nah, teori ini disebut juga dengan sudut pandang entitas baru atau contemporary atau kini or contemporary entitas. Sehingga dari semua hal itu kita dapat menentukan bahwa entitas usaha atau bisnis ini kesamaan nilainya adalah aset sama dengan entitas tadi. Pemerintah, kreditor, dan investor. Sedangkan komponen penjualannya itu semua jenis pendapatan itu dikurangi dengan semua biaya termasuk masing-masing. Bunga, pajak penghasilan, dan dividen tidak masuk sebagai biaya tetapi pembagian laba. Dan untuk siapa laba tersebut, yaitu pada entitas usaha dan bisnis ini, usaha itu diberikan kepada pemerintah, kreditor, dan pemegang saham. Nah, kita masuk kepada teori yang ketiga, yaitu entitas investor. Nah, investor yang dimaksud pada teori ini adalah penyedia dana. Penyedia dana utama pada perusahaan yaitu kreditor jangka panjang dan pemegang saham, baik putusan preferensi maupun saham biasa. Nah, pada teori ini, kedua kelompok itu dipandang sebagai manajemen atau manajemen asosiasi, di mana perusahaan melalui manajemen bertindak
atas nama investor. Dan oleh karena itu, laporan keuangannya itu harus dilaksanakan untuk kepentingan kedua kelompok tersebut. Nah, persamaan akuntansi pada teori ini adalah aset dikurang utang jangka pendek sama dengan ekuitas investor. Nah, bagaimana dengan laba? Nah, laba pada teori ini itu diartikan sebagai jumlah yang menjadi hak investor. Sebagai konsekuensinya, yaitu bunga kepada kreditor jangka panjang dan dividen kepada pemegang saham itu bukan merupakan biaya, tetapi itu merupakan distribusi laba. Bagaimana dengan pajak? Yaitu pajak berstatus sebagai biaya bagi investor. Dan bunga dan dividen merupakan pembagian laba, bukan biaya. Nah, teori ini berbeda dengan sudut pandang entitas tradisional atau tradisional view of entity. Nah, sekarang yang keempat yaitu teori entitas pemilik atau proprietary atau stockholder teori. Di mana pada teori ini itu entitas memandang pemegang saham itu baik itu biasa ataupun preference sebagai pemilik yang menjadi pusat perhatian akuntansi. Nah, kreditor itu dianggap sebagai pihak luar. Pemegang saham tetap menjadi manajemen, aset menjadi milik pribadi pemegang saham sehingga utang merupakan keharusan pemegang saham. Nah, artinya pemegang saham menanggung segala resiko yang berkaitan dengan utang. Dan dari sudut pandang ini, asuransi menjadi perhatian utama bagi pemegang saham. Bagaimana dengan teori ini? Maka persamaan akuntansi pada teori ini adalah aset dikurang kewajiban. Nah, pada teori ini yaitu kreditor, pemerintah, dan pihak lain atau entitas lain, bahkan manajemen itu dianggap sebagai pihak luar pemilik sehingga semua kos yang dikorbankan yang bersangkutan dengan pihak tersebut, misalnya gaji, bunga, dan pajak, itu akan dianggap sebagai biaya, bukan distribusi laba. Laba dalam teori entitas ini adalah selisih pendapatan dan biaya yang menjadi hak rakyat dari pemilik. Nah, sehingga kita dapat simpulkan apa saja yang bisa kita ambil isi dari entitas pemilik ini, yaitu pada yang pertama itu persamaan akuntansi. Pada teori entitas pemilik ini adalah aset dikurang kewajiban sama dengan entitas. Siapa saja, apa aja komponen untuk labanya, yaitu sama saja dengan entitas investor tadi, tetapi bedanya pajak pada entitas ini merupakan biaya. Siapa yang akan mendapatkan labanya pada entitas pemilik ini, yaitu pemegang saham preference atau istimewa atau pemegang saham biasa. Nah, kita masuk kepada teori yang kelima, yaitu teori entitas pemilik residual atau dalam bahasa Inggrisnya adalah residual property or stockholder theory. Nah, pada teori ini itu entitas memandang pemegang saham biasa sebagai pusat perhatian akuntansi. Nah, dalam pendekatan ini, pemilik adalah pemegang saham biasa. Pemegang saham preference atau istimewa dianggap sebagai pihak luar, sehingga dividen untuk mereka itu dipandang sebagai biaya. Nah, pada teori ini persamaan akuntansi yang dapat kita rumuskan yaitu aset dikurang ekuitas spesifik sama dengan ekuitas residual. Apa itu ekuitas spesifik pada ini? Ekuitas spesifik pada persamaan ini adalah utang dan ekuitas saham istimewa atau saham preference. Teori ini dilandasi oleh pemikiran bahwa pemegang saham biasa adalah pihak yang akhirnya menanggung risiko ketidakpastian masyarakat
juga menikmati segala pengembalian setelah pihak yang lain terpenuhi haknya. Laba dan laba profit share untuk memegang saham biasa menjadi informasi yang penting yang harus disajikan dalam statement laba rugi atau income statement. Maka tidak dapat simpulkan lagi bahwa pada teori persamaan akuntansinya adalah aset aktivitas spesifik sama dengan aktivitas residual. Nah, bagaimana komponen penentu labanya sama seperti yang entitas pemilik tadi, tetapi bedanya dividen untuk pemegang saham preferred itu dimasukkan kepada biaya. Siapa yang mendapatkan laba pada entitas pemilik residual ini adalah pemegang saham. Nah, kita masuk ke teori yang keenam, yaitu entitas pengendali atau commander teori. Nah, pada teori ini itu konsep ini tidak secara langsung berkaitan dengan makna laba seperti pada teori-teori sebelumnya atau tapi lebih berkaitan dengan penyajian data akuntansi secara keseluruhan. Nah, teori ini menitik beratkan pandangannya kepada pihak yang mengendalikan sumber ekonomi perusahaan tanpa memperhatikan pemilikan seperti konsep kesatuan yang lain. Pada teori ini, konsepnya adalah dia tidak secara langsung berkaitan dengan makna laba, tetapi lebih berkaitan dengan penyajian data akuntansi secara keseluruhan. Nah, teori ini menitik beratkan pandangannya kepada pihak yang mengendalikan sumber ekonomi perusahaan tanpa memperhatikan pemilikannya, seperti konsep kesatuan yang lain. Nah, pengendalian hanya dapat dilakukan oleh manusia dan oleh karenanya siapa yang mengendalikan harus diidentifikasi dan kemudian akuntansi memusatkan perhatiannya pada para pengendali. Implikasi konsep ini hampir sama dengan implikasi konsep kesatuan usaha. Nah, dengan teori ini, sudut pandang akuntansi adalah manajemen puncak sebagai pengendali, bukan pemilik, sehingga neraca dipandang sebagai statement tentang sumber dan penggunaan dana yang menunjukkan pertanggungjawaban manajemen. Statement laba ruginya dipandang sebagai penjelasan atas kegiatan manajemen dan dari sudut pandang manajemen, sehingga statement laba rugi itu harus menunjukkan hasil atau laba untuk setiap kegiatan yang dapat berupa proyek, produk, atau segmen bisnis lainnya. Demikian, manajemen juga menyiapkan statement laba rugi untuk menunjukkan kinerja kesatuan usaha secara keseluruhan. Nah, dapat kita simpulkan lagi bahwa pada entitas pengendali ini itu persamaan akuntansinya seperti dalam teori entitas pemilik, terutama bila pemilik merangkap sebagai manajemen. Dan bagaimana terhadap komponen penentu labanya, yaitu seperti pada teori entitas pemilik, sedangkan pada siapa laba itu ditentukan. Nah, laba itu untuk manajemen atau pemegang saham. Nah, kita masuk ke teori yang terakhir, yaitu yang ketujuh. Ini kita masuk ke teori yang ketujuh, yaitu entitas dana. Nah, entitas dana ini disebut juga dengan fund teori. Nah, dana atau fund mempunyai dua pengertian yang saling dilanjutkan, yaitu dana dapat diartikan sebagai kas atau uang, aset likuid atau sumber keuangan atau financial resources yang dapat digunakan menandai suatu kebijakan, program, atau proyek dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Nah, dana juga dapat diartikan sebagai kesatuan wadah atau pusat yang dapat berupa kegiatan, program, atau proyek yang didanai dengan aset likuid tersebut. Nah,
Nah, pada konsep ini itu berkaitan atau berpaut dengan organisasi non-profit, khususnya organisasi kepemerintahan. Nah, untuk unit organisasi pemerintah, interpretasi terhadap persamaan bergantung apakah unit tersebut mengolah aset atau keuangan negara yang dipisahkan dari anggaran pendapatan dana belanja negara. Nah, untuk itu dalam teori ini kita dapat dua persamaan akuntansi, yaitu yang pertama untuk kesatuan dana non belanja. Nah, untuk kesatuan dana non belanja, persamaan akuntansinya adalah aset sama dengan pembatasan aset. Dan yang kedua yaitu untuk kesatuan dana belanja, yaitu aset likuid sama dengan saldo dana. Nah, komponen penentu laba pada kesatuan dana non belanja yaitu seperti pada entitas bisnis dengan pusat perhatian pada pemerintah sebagai pemegang pancang utama atau dapat disebut sebagai ekuitas dana. Nah, sedangkan untuk kesatuan dana belanja, komponen penentu labanya itu karena penerimaan kas atau sumber likuid harus dibelanjakan sesuai tujuan, perhitungan laba itu tidak relevan. Tujuan utama akuntansi adalah pertanggungjawaban dan pertanggungjelasan publik. Nah, bagaimana dengan laba? Untuk siapa laba itu? Pada kesatuan dana non belanja, laba itu ditujukan untuk unit kepemerintahan yang membawahkan kegiatan atau program. Sedangkan untuk kesatuan dana non belanja, labanya itu ditujukan untuk selisih pendapatan dan belanja bukan laba, tetapi bermakna sebagai jumlah rupiah yang masih harus dipertanggungjawabkan. Nah, kita masuk ke bagian penyajian laba. Nah, penyajian laba berdasarkan masalah konseptual itu adalah pemisahan pelaporan pos-pos transaksi dengan pemilik. Nah, pos-pos operasi dalam arti luas dilaporkan melalui statement laba rugi, sedangkan pos-pos yang jelas merupakan transaksi modal dilaporkan melalui statement laba ditahan atau statement perubahan entitas.